Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, untuk ketua kelas, Mas Diri silahkan dipimpin doa terlebih dulu ya. Oke. Siap, gerak. Baiklah, guruku dan teman-temanku, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa. Menurut agama dan percaya masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Semoga nanti dengan bacaan doa tersebut membuat kita semakin paham dengan pelajaran hari ini. Nah, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Adakah yang kira-kira tidak masuk hari ini? Ada. Saya absen ya? Agam? Agung? Agus? Aisyah? Andika? Ya, sebelumnya saya pengen lihat kalian cek dulu nih. Di bawah meja kalian, di bawah kursi kalian ada sampah nggak? Sudah bersih semuanya? Sudah siap belajar? Ada yang tidak membawa buku? Kenapa nggak bawa buku? Nah, ini berarti ada salah satu dari teman kalian yang belum siap untuk belajar. Karena ketika kita mau belajar, maka harus dipersiapkan sudah dari sejak tadi malam ya. Anak-anak, sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sudah. Semuanya bisa bernafas? Kalian tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh? Waduh, gimana kok belum? Ini bagian dari sebuah permasalahan juga nih. Berarti kemungkinan terlambat bangun, Bu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan terlambat bangun, mesti semalam ada yang begadang. Suka nongkrong. Saya harap nanti malam jangan diulang lagi ya. Jadi kalau kalian nggak nongkrong, insya Allah paginya bisa bangun lebih sehat, lebih segar, sehingga kita bisa bersyukur dengan melaksanakan sholat subuh. Nah, oke. Untuk hari ini, karena tema kita adalah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, kali ini saya akan putarkan sedikit video ya. Nanti kalian amati dan kalian berikan tanggapan dari video tersebut. Oke. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira kalian melihat sebuah permasalahan nggak? Itu sebuah permasalahan besar sekali, dan itu sudah jelas dilarang oleh agama. Tadi yang mengatakan tidak, Bu. Wow, itu berarti di sini butuh pemahaman lebih lanjut, kan? Nah, oke, mari kita diskusikan dan kalian silakan mengamati dari gambar yang akan saya tampilkan di sini. Nah, anak-anak melihat gambar apa nih di sini? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Untuk gambar yang pertama, kira-kira gambar apakah? Nah, di sini ada seseorang yang apa ya istilahnya di situ terikat dengan obat-obatan terlarang. Ya, bisa terlihat ya di situ. Nah, dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu bagian dari salah satu pergaulan bebas juga nggak? Sesuatu hal yang dilarang atau dianjurkan. Untuk yang kedua, apa yang kalian lihat di situ? Ya, bully, membuli. Adakah yang pernah membuli temannya? Berarti itu juga bagian dari masalah. Jadi jangan pernah membuli kalau kamu tidak ingin dibully juga, ya. Yang ketiga apa itu? Tawuran. Jadi barangkali ada yang saling mengejek, di sini menimbulkan emosi di antara salah satu pihak dan akhirnya bisa menimbulkan tawuran, ya. Yang keempat, gambar apakah?
sedang bersandar-sandar ya. Nah, ini seringkah dilakukan dengan anak-anak remaja? Sering. Tapi sadarkah bahwa itu salah? Salah. Sadarkah bahwasanya itu dilarang oleh agama? Sadar. Sadar. Sudah sadar, tapi tetap melakukan enggak? Enggak. Kalau enggak, alhamdulillah. Kalau melakukan berarti di sini kita baca astagfirullah. Yang sudah meninggalkan dilanjutkan, yang masih melakukan ditinggalkan. Kita lihat kembali di sini ada sebuah gambar lagi. Nah, apa yang kamu lihat di situ? Overdosis. Itu adalah overdosis, gambarnya bahwa itu adalah obat-obatan. Nah, ada yang sedang terkapar ya. Overdosis itu dampak ketika seseorang kok suka dengan obat-obatan terlarang, mengkonsumsinya karena sudah ketergantungan, akhirnya menimbulkan overdosis. Yang atas, gambar apakah itu? Seseorang sedang ditangkap ya, ditangkap oleh petugas keamanan. Lah, nek kamu kok suka membuli, kamu suka tawuran, kemana lagi kalau nggak ditangkap sama Pak Polisi? Ya kan? Nah, siapa yang ingin ditangkap? Bisa jadi di situ yang nangkep sama Satpol PP, barangkali suka bolos. Ada yang pernah bolos sekolah? Ada yang pernah bolos jam pelajaran? Ada, pernah. Nah, inilah yang terjadi di usia anak-anak remaja. Karena anak-anak remaja itu rawan dengan pergaulan bebas. Yang ketiga, yang bawah, coba kamu lihat. Hamil ya. Ada sepasang kekasih. Di situ perempuannya hamil. Bagian dari masalah kan? Iya. Masa anak SMA sudah hamil ya kan? Padahal mereka masih pelajar. Kalau pelajar hendaknya ya belajar dengan baik, bukan belajar yang neko-neko yang akhirnya menimbulkan hamil di luar nikah. Ada yang punya pacar nggak nih? Semoga saja nggak punya beneran ya. Khawatirnya kalau misalkan kalian suka berpacaran, berawal dari pegang-pegangan, dari lihat-lihatan, ujung-ujungnya hamil di luar nikah. Makanya ini perlu kita hindari. Iya, hukumnya. Nah, ada Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis juga yang berkaitan dengan itu. Nah, untuk dasar hukum yang pertama ya, Quran surat Al-Isra ayat 32. Barangkali siapa yang pengen membaca? Silahkan. Ya, Rina, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Quran surat Al-Isra ayat 32. Silahkan Heri dibaca artinya. Ayat. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi kita melakukan. Tidak diperbolehkan mendekati, apalagi melakukan. Ini sudah sangat ditegaskan. Maka bagi kalian di sini untuk menghindari pergaulan bebas dan larangan zina di sini, kalian perlu pembiasaan. Nah, tadi kan sudah saya tampilkan ya, ada sebuah video dan juga Bu Indah juga sudah saya perlihatkan tentang dasar hukumnya bahwa hal itu memang salah. Nah, dari video tadi yang kalian amati tadi, saya pengen kalian mendiskusikan dari kejadian itu
Setelah itu nanti saya minta kalian untuk memberikan solusi atau cara-cara agar kita bisa menghindari perilaku-perilaku yang seperti itu. Ini jumlahnya 34 ya? Karena jumlahnya 34, kita bikin ini jadi yang meja depan sama belakangnya gitu. Silakan nanti 6. Ini berarti 4, itu 6. Pas ya? Oke. Silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu. Terus nanti saya minta kalian untuk memberikan kiat-kiat atau solusi sebagai penyelesaian sebuah permasalahan yang kita lihat tadi, agar kita di sini bisa menghindari perilaku tersebut. Gitu ya? Oke? Oke. Kira-kira masih ada yang bingung atau mungkin ada yang mau bertanya? Jelas ya? Saya. Nah, setelah itu nanti saya pengen minta kalian salah satu dari kelompok perwakilan ke depan menyampaikan dari hasil diskusi itu. Nah, anak-anak, untuk diskusinya saya rasa sudah cukup ya. Sekarang coba kita presentasikan dari hasil diskusi kalian. 1, 4, 5, 6, terus kelompok 2 ya. Itu urutannya. Silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Yang lainnya silakan kalian menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Setelah itu nanti bergilir, gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Rani Pasya, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan video yang telah diputar tadi. Solusi untuk menghindari perzinahan, yaitu menghindari pergaulan yang bebas antara lelaki dan perempuan. Yang kedua, menghindari melihat video porno. Terus apa lagi? Tidak apa ya, memang seperti itu ya. Menghindari berduaan dengan sesama jenis. Melakukan hal yang positif. Dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya lihat ya. Nah, oke, silakan duduk. Dari yang disampaikan dari kelompok 1 ini tadi, dari melihat video porno, betul sekali. Jadi memang kalian seharusnya menghindari. Itu hal yang memicu, salah satunya itu ya, dari berdua-duaan dengan lawan jenis gitu ya, laki-laki sama perempuan kok berdua-duaan di ruangan tertutup misalkan. Nah, itu di situ bagian dari solusi juga. Terus melakukan hal-hal yang berbau positif. Apa itu kira-kira? Berbau positif contohnya apa? Ngaji, ya, beribadah, ramal, puasa. Oke, beri tepuk tangan untuk sudah cukup ya, semuanya sudah presentasi. Hari ini saya pengen mengadakan evaluasi dulu. Silahkan kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tadi sudah saya share di grup kalian. Ya, silahkan kerjakan itu sebagai evaluasi. Coba di sana ya. Kerjakan ya. Bagi saya tapi ini memang. Nah, sudah ya, waktu sudah habis. Sudah, untuk hari ini saya rasa cukup. Bagaimana materi yang kita pelajari, menyenangkankah?
materi kita hari ini? Ya. Nah, saya rasa juga sudah cukup. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan. Boleh? Monggo. Yuk, kamu bisa, Nak? Ya. Oke, kira-kira apa yang dapat kamu ambil dari pembelajaran kita di hari ini? Kesimpulan dari saya, 1. Pergaulan bebas dan zina dilarang agama. Ya, jadi betul. Pergaulan bebas dan zina itu dilarang agama. Terus apa lagi kira-kira? 2. Orang yang melakukan zina memperoleh hukuman di dunia dan akhirat. Iya, betul. Jadi hukuman orang yang melakukan zina itu tidak hanya di akhirat saja, di dunia pun juga mendapat hukuman. Oke, lanjut. 3. Banyak keburukan yang ditimbulkan dari pergaulan bebas sehingga kita harus menghindarinya. Nah, iya betul. Jadi memang tidak ada dampak yang positif jika kita melakukan pergaulan bebas ataupun zina di situ. Adanya hanya dampak negatif. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim dan kita sebagai orang-orang yang terpelajar, kita perlu menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, saya rasa itu sudah bagus. Berikan tepuk tangan. Nah, dari kesimpulan itu tadi sudah cukup bagus. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, Bu Mida akan melakukan ulangan juga ya. Nanti setelah ulangan ada bab tentang itu apa namanya dakwah Rasulullah di Madinah ya. Jadi nanti kalian persiapan diri, bisa boleh membaca-baca dulu ketika pembelajaran. Jadi nanti sudah ada gambaran gitu ya. Ya. Nah, sudah